Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Yes, balik lagi di podcast musik. Wah, kali ini podcast musik kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Tapi memang semua bintang tamu di podcast musik itu adalah bintang tamu yang luar biasa. Dan kali ini ada Rangga. Waduh, Rangga. Thank you. Rangga ini udah kemana-mana lah udah pokoknya gak ya? Lumayan. Yes, mungkin gak boleh perkenalan dulu. Rangga namanya aslinya Rangga aja atau ada? Kalau aku biasa pakai nama panggung Rangga Fatandi karena bawa fame dari papa kan, Johan Fatandi. Tapi kalau nama asli aku Rangga Handaka. Rangga Handaka. Tapi kalau panggung Rangga Fatandi ya. Rangga Fatandi. Kayaknya Rangga ini memang bener-bener sayang banget sama papanya ya. Harus dong. Iya kan gak bener ya? Harus bener. Sampai nanti juga ada lagu yang dibawain Rangga itu yang akan rilis ya. Ini adalah tempat podcast musik ini enggak adalah tempat promosi ya. Terus tempat launching juga. Jadi teman-teman yang diundang kemarin lagu-lagunya itu ada yang belum launching, ada yang belum direcord bahkan, dan di sini yang pertama kali mereka promosiin enggak. Luar biasa. Jadi kita tepuk tangan dulu buat podcast musik TVRI. Keren. Nah, ini buat teman-teman di sini kita undang Rangga. Rangga udah banyak banget pengalamannya, udah banyak kali pengalamannya pokoknya di dunia musik sampai dia bukan cuma di Medan aja ya. Benar. Udah ke mana aja enggak? Kalau untuk berkarya itu aku terakhir Jakarta. Jakarta. Rangga ini pokoknya udah hampir semua acara di TV ya. Enggak semua dong. Ya maksudnya udah beberapa acara-acara yang viral udah ke situ ya enggak ya? Lumayan lah, ada beberapa. Nanti kita bahas enggak kenapa Rangga itu enggak mau stay di sana dan kenapa Rangga itu milih ke sini. Tapi sebelum kita ke sana mungkin kita mau bahas perjalanan musik Rangga. Jadi biasanya di sini kita mau kupas dulu perjalanan musik bintang tamu kita. Gimana dia dari awal ngebangun jiwa musiknya itu gimana gitu. Mungkin Rangga bisa cerita. Kalau untuk awal menjalani musik itu aku di tahun 2009. Waktu itu masih main band indie lah ya kan. Iya, karena biasa. Di waktu itu zamannya kan band indie untuk ke Jakarta itu kan sangat heboh gitu kan. Luar biasa di tahun itu udah adrenalinnya sangat luar biasa gitu. Jadi aku hijrah dari Medan tuh sekitar 2009 lebih kurang sampai 2022. Berarti dari 2009 pertama kali ngeband lo langsung ke Jakarta enggak? Iya benar. Enggak di Medan berarti? Sempat di Medan aku beberapa bulan itu sama pecahannya General Hard Rock Bang Rudi Presesio. Yes, kenapa milih ke Jakarta waktu itu? Enggak. Karena nggak tahu kenapa feeling katakan ayo dong coba ke ibu kota. Kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak akan pernah tahu sama anak kita. Gitu. Tapi maksudnya di 2009 Rangga itu udah memang yakin punya, maksudnya keyakinan harus ada gitu ya. Harus maksudnya ada. Basic waktu itu udah memang nyanyi memang. Basic udah emang nyanyi sih karena nyanyi, diajak teman juga kan. Ayo dong berkarya di Jakarta kita coba fight gitu. Kebetulan kawan-kawan ada di sana. Iya benar ada satu orang lah. Dan akhirnya di 2009 ke Jakarta. Nah itu perjalanannya gimana enggak di sana enggak? Kalau kita bicara dari awal mungkin ini 17 episode kelar gitu. Iya kan. makanya ini Rangga mau kita undang nanti jadi 17 episode di podcast musik. Mungkin kita ringkasin aja enggak? Mungkin di 3 tahun awal itu aku merintis jadi tukang parkir. Di 3 tahun awal. Serius enggak? Benar. Dan di situ aku ngerasain yang dibilang orang itu ibu kota lebih kejam dari ibu tiri itu benar. Aduh kacau. Terus. Lo kalau mau ke Jakarta lo harus tahan 3 ilmu. Ilmu sabar, kerja keras sama ilmu tahan lapar. Dan itu paling penting. Dan itu udah kau lewati dan semua. Dan itu udah terjadi. Aku jadi, pernah 3 hari nggak makan akhirnya ya tetap fight gitu kan. Aduh. Kejam ya ibu kota ya kan. Benar. Memang kita tergiur sama ibu kota. Dulu kan memang susah. Susahnya itu kenapa? Karena nggak ada media sosial tuh belum terlalu gencar kali gitu kan. Sekarang kan kita dari manapun kita berada kita bisa viral. Benar sekali. Dan kita lebih gampang promonya. Tapi zaman dulu nggak, harus ke label. Harus masuk manajemen juga. Aduh. Jadi 3 tahun di sana waktu itu
jadi tukang parkir sambil ngeband atau sambil cari-cari kesana kesini atau gimana nggak? Dari 3 tahun itu aku 1 tahun paling bersih hanya juga jadi tukang parkir karena kan link belum ada kan. Oke. Di tahun ketiga aku dapat link info dari anak-anak Medan, ayo dong kenalin sama abang ini, nanti di sana dia udah ada reguler di Jakarta. Iya. Dan situ udah lumayan lah reguler, aku berhenti. Oh berarti pertama kali reguler di tahun 2012? 12 kalau untuk yang profesionalnya di lah, Jakarta udah reguler waktu itu. Benar. Dan pertama kali ngerasain reguler di Jakarta kan pasti beda nih atmosfernya sama Medan. Gimana Beda. gak? Mungkin Rangga bisa sharing ya. Jadi kan mungkin penonton podcast kita bisa tahu nih. Kalau selama ini kan kita mungkin ngobrolnya ya macam-macam, bintang tamu kita macam-macam, kayak Bang Dian udah pernah ke Korea Selatan, Bang Ijal udah entah kemana-mana, pokoknya macam-macam. Tapi mungkin Rangga bisa ceritain ternyata Jakarta itu wah lebih mungkin lebih tertata atau mungkin lebih gampang, lebih susah atau lebih keren atau gimana gitu. Kalau untuk persaingan jelas ketat di sana karena kan dari manca kota semua kan ada di sana gitu kan. Yang bikin kaget sih tradisi entertainnya di sana kan sangat-sangat vulgar ya. Vulgar ya? Vulgar. Di tahun itu ya waktu itu. Di tahun itu. Dan pertama aku nginjakin salah satu klub di kota Jakarta itu kaget gitu. Oh itu kemarin udah regulernya di klub? Udah langsung di klub. Bukan di kafe? Bukan, langsung di klub besar lagi di sana. Kacau ya. Langsung di klub besar, begitu ada show talentnya. Wow, tanpa busana. Iya itu ini ya itu apa namanya itu nanti disensor ya. Tanpa busana. Tapi memang apa namanya zaman dulu ya zaman sekarang mungkin hampir masih ada juga yang seperti itu ya. Tapi kayaknya lebih hati-hati juga karena kan media sosialnya gampang viral. Jadi benar sekali. Apa namanya ya mungkin mereka tuh lebih ya bisa memilih lah. Sekarang tuh mungkin tempat-tempat yang kayak gitu bisa memilih. Oh ini aman nih, ini nggak aman nih gitu ya. Tapi akhirnya 2012 langsung terjun ke klub gede ya enggak? 2012 langsung terjun ke berapa klub gede. Lama waktu itu di klub gede berapa lama? Aku di klub gede itu 2012 sampai 2017. 5 tahun ya? 2017 aku break karena kena penyakit waktu itu kan. Iya? Aku akhirnya dengan segala macam tantangan tiap malam kan akhirnya aku tumbang kena paru-paru. Dan itu aku berobat 1 tahun sampai bersih. Selesai bersih ya baru mulai nyanyi lagi. Nah itu apakah ada yang waktu kena sakit, waktu kena sakit paru-paru itu apakah ada yang salah dengan teknik kita nyanyi? Atau mungkin karena memang Rangga tuh pulangnya larut malam terus ya? Kayaknya sih lebih ke gaya hidup. Gaya hidup ya? Gaya hidup. Jakarta kalau gaya hidup. Tidurnya pagi, bangunnya malam mandi, ngulik lagu, langsung berangkat kerja. Dan itu setiap hari selama berapa tahun. Itu tiap hari ya enggak? Tidak. Gila ya. Dan akhirnya Rangga memutuskan untuk berkarya itu di tahun yang keberapa enggak? Sebenarnya berkarya ada dari dulu, tapi karena kebutuhan perut saat itu membutuhkan untuk lebih realistis. Itu makanya. Akhirnya aku mencoba, udahlah fokus lagi untuk ngeband itu di industri itu di 2015-16. 3 tahun setelah main di. Benar. Karena kan pasti Rangga targetnya waktu itu memang untuk karya sebenarnya kan. Benar. Karena kan kita lihat band-band ya Ungu waktu itu Peter Pan juga lagi menggila waktu itu ya. Siapa influencer yang jadi inspirasi Rangga band waktu itu? Kalau di Indonesia? Kalau tahunnya itu kayaknya masih zaman-zamannya Flanela. Oh Flanela ya? Lobo. Elemen ya. Elemen. Iya. Salon Seven. Salon Seven ya. Jadi akhirnya ke sana kaget ternyata aduh parah Jakarta nggak segampang yang kita kira ya. Benar. Sempat nggak dulu dan itu belum ada demo ya. Rangga pergi ke sana itu nggak bawa demo, nggak bawa apa-apa ya? Kalau untuk demo belum ada karena berani udah kerjaan di sana aja gitu. Oh, memang ngadu nasib lah ya. Nah, akhirnya coba rekaman di sana sama teman-teman. Karena baru pertama kali kita ada saran dari teman antar aja ke label. Sempat ngantar ke label? Nah, ngantar seluruh label di Jakarta itu beberapa yang paling besar kayak Musika gitu bukan? Musika, Trinity, Republik Cinta Manajemen, RCM. Oh, ke RCM juga waktu itu? Terus ke Naga Suara. Oke. Terus yang paling lama itu Aquarius ya. Aquarius, zaman dulu ya. Punyanya Dewa di situ ya. Nah, yang paling menyedihkan adalah ketika ngantar ke RCM. Itu gimana? Jadi kita ngantar sampel lagu nih, ketok resepsionis. Ya mau ketemu siapa?
mengantar sampel lagu, udah ada janji tadi dari email segala macam bla bla. Iya. Begitu kita taruh, ya udah taruh aja di meja katanya. Terus? Taruh di meja, kita belum keluar, Udah dibuang? itu lagu, CD lagu segini itu langsung masuk tong sampah. Belum didengar, belum diapa-apain, depan mata langsung tek, masuk tong sampah. Dan situ rasa, kok kayak gini cara mainnya gitu. Aduh. Sempat drop aku. Udahlah nggak usah bikin lagu lagi lah. Tapi gitu. memang waktu email-emailan itu memang udah deal-dealan, memang boleh gitu kita ngasih sampel lagu, memang boleh. Tapi pada akhirnya seperti itu ya. Dan itu bukan lagu aku sendiri, segini CD. Semua beberapa band yang itu orang ngasih sampel lagu ya. Ngasih sampel lagu. Dan waktu itu ngasih sampel-sampel lagu ke beberapa label. Ada nggak feedback yang agak menggembirakan nih kayak salah satunya mungkin adalah yang, aduh lagu kalian ini gini. Ada nggak waktu itu? Ada beberapa yang dari Naga Suara sama Musika atau Aquarius waktu Aquarius kayaknya kan. Iya. Ada, tapi kalian harus bisa target. Ini kan single pertama. Iya. Aku nggak mau setelah single pertama kalian masih mau bikin lagi. Jadi dia targetnya tuh kalian harus punya minimal 1 album. Oh iya. Atau mini album lah, 6 lagu langsung diantar ke kita. Berapa bulan kemudian langsung antar 6 album lagi. 6 mini album lagi. Gitu. Jadi waktu itu gimana progresnya enggak? Akhirnya ya udah kita balik lagi, kita bikin lagu lagi sampai mini album. Berarti kemarin kan cuma ngirim berapa lagu? Cuma satu lagu aja. Iya benar. Karena kan kita belum ngerti nih. Oh iya benar, belum ngerti prosedurnya. Yes. Nah, terus kalian balik lagi? Bawa berapa lagu? Bawa sekitar sisanya ada 5 lagu lagi. 5 lagu lagi. Mini album. Akhirnya terjadi waktu itu? Waiting list. Dengan kasih kabar. Yaudah nanti saya tunggu kabar. Aduh, dan nggak dikabar-kabari? Tidak ada kabar. Karena pasti banyak kali memang yang gini, maksudnya pertama dia udah sure sama kita nih. Mungkin ya, dan aku mungkin kan dengar podcast yang lain yang musisi-musisi. Memang kan persaingan itu ketat kali. Ketat, sangat ketat. Apalagi dulu memang karya itu yang paling utama daripada cover, enggak? Benar. Iya kan? Pokoknya kalau apapun itu sebuah band, mau bandnya itu baru jadi, mau udah lama, ya karya memang yang ditunggu. Jadi mungkin ketika kita udah masuk, kita waiting list, masuk lagi mungkin ada lagi yang lebih yang mereka suka atau apa gimana, kita mungkin pasti nunggu-nunggu terus ya. Dan cara mereka mendengarkan sampel lagu kita itu gimana? Gak sampai full. Jadi yang paling terpenting kalau zaman dulu itu adalah intro 10 detik awal. Oh, itu trik mereka waktu itu ya? 10 detik awal mereka mungkin lebih ke, kalau di Cinanya Feng Shui kali ya. Iya. Bisa mendengar lagu ini gimana nih rezekinya gitu. Yes. Ngebosenin gak nih lagunya di 10 detik pertama gitu ya? Dan itu sakitnya di situ. Jadi kalau kita buat intronya mungkin, biasanya kan kalau racun itu, kalau Charlie Setia Band bilang racun itu di ref. Racunnya itu di ref, jadi makanya banyak ref, ada lagu yang refnya tuh kena kali. Makanya ada yang jarang kalau song yang kuat jarang. Pasti mereka tuh semuanya di ref yang paling kena gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, itu kan agak susah juga jadinya ya. Kalau intronya aja udah nggak kena, songnya udah nggak kena, rupanya refnya kena, itu agak sulit berarti kalau ke label ya. Nah, makanya kita bingung ini. Kita mau dengerin kata label atau dengan idealisnya kita. Iya, kita kan pengen jual ref benar. bimbang gitu. Nah, ini ngobrol kita seru nih ya. Jadi jujur ini jadi nambah ilmu dan jadi nambah pengetahuan buat kami nih pribadi dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ternyata di zaman dulu itu di 2009 ke atas ya, ternyata sesulit itu gitu untuk berkarya ya kan. Sangat sulit. Dan nanti kita bahas lagi nggak? Ternyata kena karma nih label ya. Ya kan? Benar ya. Kena karma akhirnya label ya. Tapi nanti kita bahas lagi setelah lagu yang dibawain oleh Rangga, judulnya Marga. Ini lagu fenomenal, pokoknya lagu di Sumatera Utara ini udah entah kemana-mana lagunya, udah terkenal. Ini ciptaan Papa, almarhum Papa. Nama Papa enggak? Johan Fatandi. Nah ini papanya Rangga, pencipta lagu ini. Jadi kalau ada orang-orang lain yang mengklaim ini lagunya dia, ya enggak? Itu salah ya kan? Karena memang Papa yang bawain lagunya. Dan ini dibawain langsung di podcast Musik TVRI. Yuk, halo Ben.
barat. Wau daci vau zamil dua zakoto zilaruo sarumaha. Panco baloria jali pilo dairi zega menpo kalarosa yahomu karo sembiri perangin-angin ginting tariga sebayang sinu haji binem barus silangit guru singa maju ajua anggo ahu margaku si jabat Jawa Batak molo disingkat. Gokil. Waduh, ini aku pertama kali dengar lagu ini tahun 2000 berapa ya? 13 atau 14 ya. Dan bisa pula semua marga ada di situ. Waktu itu yang bawa itu yang aku bilang tadi, aku lupa siapa namanya. Iya. Dan jadi orang-orang yang ada di sekitar situ ketawa. Iya, margaku ada, semuanya ada. Dan fun fact-nya adalah Papa bukan orang Batak. Bukan orang Batak. Orang Jawa. Orang Jawa. Waduh, orang Jawa tapi sempat tahu nggak kenapa Papa bisa terinspirasi buat lagu ini nggak? Kalau Papa sih bikin lagu semua suku. Iya. Waktu itu pernah bikin lagu Jawa judulnya Sengsoro. Kalau lagu Padang kemarin Presiden. Preman Simpang Dene. Ada. terus lagunya bahasa Padang. Dan ini dia pengen lagu Batak gimana ya gitu kan. Akhirnya punya ide mungkin pengen nyatuin seluruh marga di Sumatera Utara. Aduh, dan berhasil. Tapi Papa sekarang udah ini ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Iya. Tapi karyanya terwariskan oleh anak-anaknya ya. Alhamdulillah. Untuk karya yang tinggalkan terutama itu nama baik. Sangat bangga lah dengan sosok Papa gitu. Makanya kaget juga waktu itu Ilham yang ngasih tahu justru. Itu lagu marga-marga punya punya bapaknya Bang Yoki. Kan kami kenalnya Bang Yoki dulu ya. Karena kan Rangga lama di Jakarta kan. Jadi udah kenal sama Bang Yoki. Terus kenal sama Rangga itu waktu Rangga balik mulai bantuin One Way waktu itu. Benar. Nah, luar biasa. Nih jadi karya itu penting enggak? Sangat penting. Penting. Justru Rangga sekarang tuh udah kayak ya walaupun belum terlalu besar dampaknya ya. Jadi tapi mungkin dan nggak tertutup. Kenapa? Karena masih terus dibawain sama orang-orang juga ya enggak? Alhamdulillah. Sempat punya clash juga waktu itu sama ada ini juga ya, ada band lain gitu ya yang bawain lagu ini ya. Sebenarnya bukan clash sih, karena kita sebagai pewaris pencipta kan pengennya diakuin gitu kan. Benar. Terserah mau dibawain, terserah aja. Boleh. Etikat baiknya itu kan di kredit title biasa judul, pencipta lagu, dan nama band yang kalian bawain. Nah ini nggak ada. Ini tidak ada. Tapi waktu Papa buat lagu ini kan pasti Papa nggak daftarin. Nah sekarang waktu Rangga yang recycle udah didaftarin nggak lagunya? Udah. Aman. Semua hak ciptanya sudah kita daftarin, sudah legalitasnya sudah aman semua. Jadi ya aman semua kan nggak? Aman. Tapi Rangga kalau manggung bawain lagu Papa juga nggak? Ada juga nggak bawa lagu Papa? Terakhir kali di Jakarta. Lagu bawain marga-marga ini. Oh lagu marga-marga ini? Marga-marga ini kita bawa sampai Jakarta. Iya. Akhirnya tanya, aku pernah dengar ini di Medan. Ternyata dia orang Medan. Gitu. Iya makanya. Nah berarti Rangga ini memang terlahir dari Papa yang musisi juga ternyata. Keluarga seniman ya. Papa nyanyi? Kalau Papa nyanyi dulu grup bandnya kan Boster Latin. Oh Boster Latin. Iya benar. Papa vokalisnya dulu. Vokalis sambil main gitar. Kayaknya sekarang masih ada Boster Latin ya? Masih ada. Regenerasi ya? Iya. Rangga kenapa nggak ke sana? Belum lah. Maksudnya belum sanggup Beda untuk genre. bisa ngelanjutin. Itu kan tantangannya sangat berat untuk membawa bendera Boster Latin yang pada saat itu sudah kemana-mana. Mungkin menurut aku ya belum sanggup lah dengan Boster Latin berarti buat lagu-lagu Latin ya?
Benar. Waduh, memang harus ini sih Dari sebenarnya. dalam perut sudah mendengar lagu-lagu Latin. Waduh, justru papa nggak bawa lagu Latin waktu itu ya? Enggak. Lagunya lagu dari Jawa, lagu Padang. Lagu Jawa, lagu Padang. Dan ini terinspirasi dengan lagu-lagu luar juga. Ini kan ada lagu Filipinnya. Oh. Jadi itu waktu ada tour ke sana Iya. di Wina gitu kan. Oh. Ya bangga juga lah ketemu sama pencipta lagunya anak gitu kan. Ini kan terinspirasi dari lagu anak gitu. Oh, lagu anak dari Filipina gitu. Oh gitu ya. Jadi kok enak ini lagu gitu. Iya. Apakah saya boleh membawakan dengan versi Indonesianya? Oh gitu. Dan sana ada kesepakatan boleh. Yang penting kamu izin ke label musik saya dan itu sudah dapat izin semua. Oh, baru papa buat versi yang marga-marga tadi. Benar. Dan berapa lagu yang udah papa buat yang ditinggalin sama kalian? Kalau yang masih terngiang itu, kalau yang lagu daerahnya itu ada sekitar 6 lagu lah, semua suku kan. 6 lagu. Yang paling bangganya lagi waktu saat duduk di bangku sekolah pada saat itu lagu Mars Kota Medan. Lagu Mars Kota Medan. Medan kota kita tercinta, kini nampak lebih berdaya. Keren lagunya ya. Nah, pada saat itu di sekolah, ayo bentar lagi ulang tahun Kota Medan, kita ada nyanyi bawa lagu Mars Kota Medan. Waduh. Aku udah tahu kan itu ciptaan siapa. Yang paling bangga di kertas APS itu di ujung ciptaan Johan Fatandi. Aduh. Dan situ aku pengen nangis rasanya. Gila. Gokil. Keren. Ternyata punya ayah kayak gini gokil. Aduh, Gak bisa ngomong. Aku merinding jujur, merinding. Maksudnya apa ya? Benar-benar penting gitu karya. Pantas orang tuh mati-matian karya itu sampai orang harus Benar. ke jalur hukum untuk mempertahankan sebuah karya. Itu benar. Ya wajar gitu. Maksudnya gini ya. Kan banyak juga kejadian-kejadian yang Banyak. Kita tahu lah sekarang musisi mana yang memperkarakan karyanya dibawa tanpa izin, dibawa nggak ada royaltinya gitu. Ya kayak misalnya contohnya Bang Adi Naf, Bang Adi, sorry udah nggak Naf lagi kan, ex Naf gitu kan. Makanya dia kan sangat memperjuangkan Banyak. ya kesel gitu sebenarnya. Itu lagu-lagu aku gitu misalnya kan. Boleh siapapun yang bawa gitu. Tapi kalau udah dikomersilin atau udah secara profesional harusnya ada izin. Yang dibuat sama Bang Ahmad Dhani itu luar biasa ya Luar benar ya. biasa dan aku setuju. Dulu aku sempat menjat juga. Gimana? Apaan sih? Terlalu sombong mungkin caranya dia. Karena aku belum ke situ gitu belum kan. ke situ ya. Begitu berkarya, tahu proses-prosesnya ternyata berat pahit dan aku setuju. Untuk mensejahterakan musisi tanah air gitu. Gila, berarti lagu Mars Kota Medan Mars Kota ciptaan Medan. Papa? Papa. Waduh, dan sampai sekarang masih? Udah ganti kayaknya. Oh ganti Itu kan ya? Mars Kota Medan tergantung dari wali kota atau gubernur ya? Oh oke. Begitu Tapi ganti gubernur akhirnya punya niat ganti. Tapi apapun itu mau ganti apapun segala macam, ya mewakili Sumatera Utara itu sangat luar biasa. Kota Medan itu ya udah luar biasa, itu pencapaian yang ya keren lah gitu. Banyak loh musisi Medan yang bisa buat lagu, tapi terpilihnya lagu kita ini kan salah satu ya anugerah juga gitu ya. Benar. Dan sampai sekarang tuh lagunya itu masih didengerin orang tuh yang paling penting. Jadi yang paling membanggakan dari Papa tadi lagu Mars Kota Medan. Mars Kota Medan. Marga-marga. Terus apa lagi yang ada nggak yang viral lagi? Enggak. Terakhir ya lagu tentang Papa lah setelah meninggal gitu. Lagu Ayah itu? Ada lagu Ayah. Yang nanti Rangga nyanyiin itu lagu ciptaan Papa? Lagu ciptaan dari anak-anaknya, dari abang pertama Yoga featuring sama Yoki. Oh. Dan kita bantu buat ngerapiin aja. Oh itu lagu Ayah itu lagu ciptaannya Bang Yoki sama Bang Yoga. Bang Yoga. Iya. Oh berarti di atas Bang Yoki ada Bang Yoga dulu. Bang Yoga dulu. Bang Yoki. Amanda. Yang pemain biola, baru aku, baru ada adik Rehan. Dan semuanya turun di dunia musik semua? Semua. Lu biasa ya. Tapi yang paling tertata untuk musiknya itu kakak Amanda Presilia. Karena dia kenapa? Betul-betul sekolahnya di musik. Kalau kita kan semua otodidak. Oke. Nggak ada yang sekolah musik. Kalau dia betul-betul kuliahnya SMM, lanjut ke ISI Jogja. Sekarang kakak sekarang gimana? sampai ngajar lah. Udah ngajar ya? Ngajar musik. Keren ya. Bang Yoki nyanyi, Bang Yoga? Nyanyi main gitar bisa. Nyanyi main gitar juga. Terus Rangga nyanyi. Bang Yoki bahkan udah sampai beberapa ini ya. Pokoknya Bang Yoki sama Rangga udah gak beda jauh lah udah. Iya, tapi perwakilan dari adik satu yang agak
keluar gitu kan. Oh, dia akhirnya karena musisi udah ada, sekarang dia coba berdakwah. Waduh, lain ya. Benar. Karena kita tahu, udahlah jangan jadi musisi aja. Jadi yang paling kecil cewek cowok? Cowok. Dan berdakwah? Berdakwah sekarang udah keluar dari pesantren kan, habis pesantren alhamdulillah. coba ya alhamdulillah dia di situ. Iya, itu membalanskan papa nanti ya. Benar, harus ada yang jaga kan. Aduh, luar biasa. Kayaknya Rangga udah pakai GoPro, kayaknya mau hijrah juga lama-lama enggak ya? Insya Allah doain aja ya. Ya ini kita udah ngobrol luar biasa pokoknya tentang tentang karya adalah warisan seperti tema kita enggak. Dan Papa sekarang juga udah mungkin bahagia di sana, udah tenang di sana. Apalagi Rangga sangat sayang sama Papa. Terus karya-karya yang dibuat Papa Rangga masih bawain sampai sekarang gitu ya. Dan ini lagu yang kedua yang akan dibawain sama Rangga, judulnya Ayah. Dan lagu ini sangat dipersembahkan buat ayahnya Rangga dan buat ayah-ayah kalian semua yang ada di rumah, termasuk ayah-ayah kita juga yang ada di sini ya, yang masih ada atau mungkin yang udah nggak ada. Semoga lagu ini mewakilin perasaan kita. Ini lagunya Ayah. Tersentak awan mendung, gemuruh di cakrawala langit, seperti hatiku yang kini beku mengenang kepergianmu. Ku hadirkan bahagiamu dan kau pergi tinggalkan semua kenangan untuk gapai mimpi bersama. Hidup ini terus berlalu, bukan berjalan bersama bayanganmu. Jiwamu kan selalu ada. Ayah, tenanglah kau di sana. Doa cintakan selalu untukmu. Pergi, ku ikhlaskan semua jiwamu dan ada dalam hatiku. Biarkanlah hidup ini terus berlalu dan kau pergi tinggalkan semua kenangan untuk gapai mimpi bersama. Ayah,
dan kau pergi tinggalkan semua kenangan untuk gapai mimpi bersama. Bayanganmu, ku kan berjalan bersama bayanganmu, jiwamu kan selalu ada. Oh my God. Waduh. Gila dalam kali. Liriknya dalam, terus Rangga nyanyinya juga menghayati kali ya. Enggak. Luar biasa. Kalau ayah masih ada sana. Apa yang mau Rangga sampein buat ayah? Ini di podcast ini. Kayaknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya selain kerinduan. Rindu. Karena sebagai manusia kita pasti menyadarin kita baru ngerasa Ketika ya nggak ada. ketika mereka sudah tidak ada. Gitu. Mau bilang bangga nggak sama ayah? Bangga banget dong. Bangga kali sama ayah ya. Mau bilang terima kasih nggak sama ayah? Harus pasti. Ya. Ya jadi kebetulan memang sorry ya, ini teman-teman kita juga kayak Bang Rizky juga ayahnya udah nggak ada waktu SMA ya Bang. Mungkin Arto juga baru beberapa tahun ditinggal sama ayahnya. Yang ini di spesial ini karena ini lagunya ayah gitu. Jadi ya kita ini semuanya adalah orang-orang yang sangat sayang sama ayah dan kita nanti juga bakal jadi seorang ayah gitu loh. Yes. Kita bakal ngerasain ternyata kenapa ayah dulu marah, kenapa ayah dulu keras gitu. Karena kita akhirnya ngerasain gitu ya. Mungkin ini dari teman-teman di spesial podcast ini satu hal yang mungkin belum sempat disampaikan ke ayah. Kalau masih ada kira-kira apa yang pengen kau bilang Tok? Nih serius. Enggak, kau mau bilang sayang, mau bilang apa nih serius. No comment. Ya. Arto sampai nangis Bang. Bayangin. Enggak, sampai nangis enggak? Bang Rizky mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat ayah kalau masih ada Bang? Skip. Ilham. Ya, buat ayah yang sekarang masih ada tapi mungkin jauh dari kau. Kira-kira apa yang pengen kau sampaikan buat ayah? Sehat-sehat terus, doain anaknya di sini, mudah-mudahan anak di sini sehat dan tetap perhatian, bisa cari rezeki untuk ayah juga. Amin. Yes, amin. Nih buat kita yang masih ada orang tuanya ya, mudah-mudahan momen ini bisa mengingat kalau ternyata kalau udah nggak ada tuh nggak ada yang bisa diungkapin gitu loh. Apa yang mau bisa kita sampaikan gitu dan apa yang harus kita lakukan kepada orang yang udah nggak ada gitu ya. Jadi luar biasa Rangga, nih karya yang sangat luar biasa. Kami doakan semoga karya ini bisa menginspirasi, pastinya yang pertama menginspirasi orang-orang yang mungkin ada trouble sama ayahnya ya. Semoga bisa segera baik. Amin. Karena kalau sudah tiada baru terasa ya, kayak lagu Bang Roma Irama. Dan semoga lagu ini bisa segera dirilis Rangga, karena Amin. Lagu ini belum dirilis ulang oleh Rangga ya. Belum dirilis ulang. Dan ini pertama kali di podcast Musik TVRI. Thank you podcast Musik TVRI, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Kenapa aku bilang lagu ini dalam? Pesannya sampai enggak? Sampai, kenapa? Sampai mereka nih, Arto sampai keluar dari air mata gitu loh. Dan mungkin nanti yang nonton gitu, ketika di momen ini yang udah ngerasain hal ini pasti sampai enggak. Terima kasih buat Rangga, terima kasih buat Bang Yoga, Bang Yoki yang udah nyiptain lagu ini ya. Kami doakan sukses terus, sehat terus, bisa terus berkarya Rangga ya. Dan Rangga mungkin harapan apa nih enggak? Harapanmu ke depan tentang karya ini ya, mungkin tentang warisan karya dari Papa, dan mungkin Rangga apa planningnya ke depan untuk sebuah karya? Apakah Rangga nanti mau buat karya-karya baru
Atau mungkin masih mau fokus di recycle karyanya Papa atau gimana? Kalau aku sih pribadi dalam waktu dekat ini kan udah pasti berkarya untuk terus mengeluarkan single-single lagu. Iya. Yaitu lagu-lagu sebagian dari karya-karya Papa, sebagian dari karya-karya dari teman-teman juga. Oke. Dalam waktu jangka panjang dulu Papa punya impian pengen punya Album? rumah produksi. Oh, rumah produksi. Yaitu bisa produksi lagu, pokoknya rumah seni. Dan impian itu adalah pengen bikin film dokumenter tentang Sumatera Utara. Wah, luar biasa, itu impian yang luar biasa. Itu kayaknya impian ayah yang pengen Rangga wujudkan yang belum terwujud, benar ya? Belum terwujud, insya Allah. Insya Allah nih podcast musik TVRI ini Pak Produser nih ya. Insya Allah Pak podcast musik TVRI selalu support ya. Amin. Nanti kalau Rangga udah terbentuk rumah produksinya dan udah ada beberapa karya dari talent-talentnya, tapi minimal 2 karya ya. Nanti bisa langsung hubungin aku atau mungkin bisa langsung ke YouTube atau ya official TVRI lah. Siap. Kita siap support. Ini buat para musisi-musisi khususnya di Sumatera Utara ya enggak ya? Siap. Kita sangat support, podcast musik sangat support untuk ngebantu promosi-promosi dari karya-karya yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah kalau Rangga sendiri tadi kita udah ngobrol enggak? Rangga itu enggak milih stay di Jakarta karena punya impian yang menurut aku luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena ternyata Rangga memperhatikan sedetail itu karya-karya di Medan khususnya ya. Nah gimana enggak? Tadi kan kita udah ngobrol kan. Kenapa Rangga nggak mau stay di Jakarta dan kenapa harus milih Medan dan kenapa harus milih berkaryanya lewat di Medan? Kalau menurut aku jangka waktu 13 tahun lebih kurang di Jakarta itu udah cukup lah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kota Jakarta. Iya. Ya kan? Jadi aku juga pengen kenapa kota Medan tidak bisa seperti Jakarta gitu kan, saling berkarya tanpa batas gitu kan. Sementara kita terakhir berkarya itu adalah di tahun 2011 kalau nggak salah. Itu band yang mungkin atau penyanyi yang terkenal dari Medan gitu ya. Siapa kemarin? Zaman-zamannya Blooming, Sinar Band, Mahameru. Yes. Pokoknya banyak lah. Satu lagi Beautiful Monday. Beautiful Monday. Yes. Firza dulu kan. Jadi aku juga pengen kenapa anak-anak Medan tidak ada yang ada di Jakarta? Kalau vokal solo ada Firza. Iya banyak lah vokal solo. Player banyak iya, gitu benar, kan. benar. Tapi aku juga pengen kenapa tidak ada band yang semuanya itu anak Medan. Terakhir tau gak band yang paling viral? Apa? Iya kalau mungkin yang belum tadi kan mereka udah berhasil mendobrak nih. Tapi eksistensinya kurang gak? Benar. Yang bisa eksistensi, Panbers. Itu tahun berapa coba? Rangga tahu Panbers tuh dari dong. Panjaitan Bersaudara ya benar ya? Benar. Nah yang sampai sekarang lagunya masih kita bawa. Dan mereka bisa bertahan di ibu kota yang dulunya itu kejamnya seperti apa lagi gitu ya. Nah saat ini luar biasa nggak? Maksudnya impian atau harapan Rangga tadi untuk karya-karya di kota Medan luar biasa. Rangga juga udah bentuk juga jadi admin juga di grup vokal apa namanya? Smack ya enggak? Aku juga ada di Medan situ. Community. Nah Rangga itu luar biasanya dia menampung aspirasi dari teman-teman. Terus Rangga juga punya kegiatan beberapa kegiatan termasuk futsal ya. Padahal aku dulu atlet futsal enggak biar gue tahu ya. Ikut ya. Cuman memang aku harus karena aku udah lama nggak main enggak. Udah lama nggak main dulu sempat ya pokoknya sempat udah kemana-mana lah. Jadi udah lama nggak main harus olahraga dulu nih sebelum futsal. Karena kan sekarang kalau tiba-tiba futsal takutnya nanti ya kan benar, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus pemanasan dulu olahraga dulu nih. Terus nanti mungkin aku join main bola. Harus dong karena Fahmi ini terkenal suhu kalau di salah futsal ya. Ada. Suhunya jadi yang suhu itu sebenarnya Sudani ya, banyak suhu. Pokoknya vokalis Medan tuh semua suhu enggak. Untuk main futsal ya. Kalau main futsal tuh Dani jago. Dani udah lihat main Dani? Udah dong. Dani jago, mainnya Andri juga jago. Banyak lah. Ini kita keluar sedikit ya. Tapi harapan kita nih buat musisi-musisi Kota Medan khususnya dalam berkarya, kita berharap bisa bersaing di belantika musik Indonesia nasional ya, bahkan mungkin internasional. Karena kita sebenarnya punya bakat, kita punya talent, kita punya karya yang bagus. Sangat. Kurangnya apa menurutmu enggak? Lebih ke mental. Mental terus?
Yang itu strategi promosinya mungkin ya. strategi promosi, Yes. sama saling supportnya kurang. Itu enggak, itu yang kemarin Itu. kami bahas sama Bang Dian. Benar, Jadi dibahas juga. ya mungkin nanti Rangga bisa jadi pelopor ya, Kak. benar. Karena kan mungkin Rangga fokusnya tadi luar biasa, ada rumah produksi dan lain-lain. Mungkin bisa ngajak teman-teman nih untuk ayo dong support gini. Pasti gini loh. Ketika kita satu support beberapa orang yang berkarya di khususnya di Medan, ketika kita support dia, iya ketika dia berhasil mungkin dia nggak akan lupa sama kita. Dan mungkin dia bisa nanti buat ketika satu orang aja yang berhasil dan dia buat rumah produksi atau mungkin dia buat manajemen atau mungkin dia buat label, dia bisa ngangkat nih, bisa bawa. Contohnya misal Ahmad Dhani buat RCM. Terus Virja juga sempat Vkop waktu itu walaupun karena dia akhirnya sibuk dengan Dewa, jadi agak ngobrol juga kemarin sama Virja waktu di South Event. Jadi dia agak vakumin dikit Vkopnya karena dia masih fokus di Dewa dan mungkin mudah-mudahan nanti setelah dia ini dia mau ini lagi katanya. Dan harapan kita itu seperti itu. Jadi kita tuh di zaman sekarang tuh media sosial tuh banyak media sosial. Banyak. Jadi nggak perlu harus kita masukin label buat demo dan lain-lain. Memang manajemen label itu mempermudah jalan kita. Jadi mau promosinya mereka yang atur gitu ya, nggak bener ya? Benar. Mau kita ada job masuk mereka yang atur semuanya segala macam, kita tinggal terima bersih. Nah tapi kalau memang kita mau fight dari nol ya, sekarang zamannya media sosial, sekarang kita bisa buat lagu kapanpun kita mau, bisa kita upload kapanpun kita mau, bisa kita launching kapanpun kita mau, gampang. Yang penting ada kemauan dan konsisten. Nah, Rangga, thank you tapi sebelum kita tutup, mungkin Rangga ada, Rangga pengalamannya udah banyak ya, bisa sampai sekarang bertahan dari 2009 main itu berapa tahun, itu adalah salah satu konsistensi yang luar biasa. Mungkin Rangga ada tips and trick gimana caranya supaya Rangga bisa bertahan, Rangga bisa tetap di Medan hits gitu loh, masih banyak job gitu. Mungkin Rangga bisa kasih tips and trick enggak? Ini kameranya susah nih. Kalau untuk berkarya teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk berkarya. Kalau drop semangat itu biasa karena kita kadang up, kadang down. Yang penting terus berkarya, yang penting kerja jujur, kerja ikhlas dan kerja tulus. Dan juga konsistensi. Yes, luar biasa. Rangga, thank you enggak. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol lagi lebih panjang kayak kemarin sama Bang Dian juga nggak cukup waktunya ya. Siap. Tapi semoga apa yang udah kita sampein, Rangga sampein bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi teman-teman. Amin. Buat makin semangat dalam berkarya khususnya. Thank you sekali lagi buat Rangga, udah mau kita undang di podcast musik TVRI. Thank you buat TVRI, udah ada acara yang luar biasa, acara yang sangat menginspirasi dan acara yang sangat ngebantu musisi-musisi Kota Medan khususnya dan mungkin Sumatera Utara nantinya. Buat kalian yang punya karya, minimal 2 lagu mungkin bisa langsung di subscribe YouTube-nya TVRI dan mungkin bisa di follow media-media sosial TVRI, nanti bisa di DM atau mungkin bisa di komen di kolom komentar. Kalian punya karya apa, judul apa, nanti kita akan hubungi kembali dan kita akan seleksi untuk bisa kita undang di podcast musik ini. Kalau gitu ini persembahan terakhir dari Rangga, Ayah. Belum sempat ku hadirkan bahagiamu dan kau pergi tinggalkan semua kenangan untuk gapai mimpi bersama. Ini terus berlalu, ku kan berjalan bersama harapanku, ku kan berjalan bersama bayanganmu, jiwamu kan selalu Thank you podcast musik. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap
saja podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.